Para pakar LOA itu sering banget bilang kalau kita harus pakai afirmasi positif. Tapi kadang, bikin afirmasi yang cocok buat diri kita itu susah banget ya. Atau mungkin kamu baru aja kenalan sama hukum tarik-menarik ini dan bingung gimana cara mulai pakai afirmasi positif sehari-hari yang benar-benar bisa program pikiran bawah sadar kamu. Gak jarang juga kita tahu kalau afirmasi itu kuat, tapi bingung cara kerjanya. Jadi, takutnya kita malah ngeblokir potensi manifestasi kita sendiri. Kalau pengalaman kamu sama afirmasi positif bikin frustasi, bingung, kecewa, atau canggung, tenang aja, kamu gak sendirian. Kabar baiknya, kamu bisa nemu cara biar afirmasi ini beneran bisa buat kamu. Buat yang masih baru sama afirmasi atau ngerasa kayak gak nyaman, panduan ini bakal bantu banget buat ngebahas konsep-konsepnya. Apa itu afirmasi positif? Afirmasi itu sebenarnya gampang dimengerti. Intinya, afirmasi itu sebenarnya cuma kalimat positif yang kamu ulang-ulang buat bangun kepercayaan diri di bawah sadar kamu. Jadi, ini tentang nulis daftar afirmasi yang bisa menginspirasi dan mendorong kamu jadi lebih baik, juga membantu atasi keraguan dan rasa kurang percaya diri. Pas pertama kali kamu ngomongin ini ke diri sendiri, mungkin belum terasa benar, tapi itu gak masalah. Yang penting itu harus mencerminkan apa yang kamu pengen. Afirmasi harus kuat dan unik, sesuai dengan dirimu dan apa yang kamu mau. Lama-kelamaan, kalau kamu rajin ngomongin afirmasi positif setiap hari, itu bakal membentuk ulang keyakinan dan pandangan kamu tentang diri sendiri dan dunia di sekitarmu. Ini akan ngasih kamu cara lebih positif buat melihat siapa dirimu dan posisimu. Intinya, kamu harus benar-benar yakin sama afirmasi itu. LOA bilang, pikiran dan perasaan kita tuh beneran pengaruhin realitas kita. Jadi, pikiran bawah sadar kita ini beneran kayak keajaiban. Bisa ngebantu ubah dunia luar kita dengan ngubah pikiran di dalam kita. Dan sebenarnya, afirmasi bisa dipakai buat banyak tujuan. Dari nambah rasa percaya diri, sampai meraih sukses karir, cinta, atau kelimpahan. Pokoknya batasannya cuma ada di pikiran kamu sendiri. Bagaimana afirmasi dapat mengubah cara berpikir kamu? Seperti yang udah diomongin sebelumnya, kebanyakan orang yang paham tentang hukum tarik-menarik suka pakai afirmasi sehari-hari buat gantiin keyakinan lama yang ngebatasin. Pas kamu udah punya keyakinan baru yang lebih positif, jadi lebih gampang buat mewujudkan apa yang kamu mau dalam hidup. Apapun itu. Tapi selain itu, afirmasi sehari-hari juga punya manfaat lain yang gak kalah penting. Bukti dan riset tentang afirmasi nunjukin kalau pas lagi stres, afirmasi bisa bantu tingkatkan kemampuanmu dalam nanganin masalah. Jadi, afirmasi bisa bantu kamu lebih tenang dan fokus. Misalnya saat wawancara kerja atau first date. Afirmasi juga bisa bantu kamu ngerasa lebih dekat dengan kelimpahan daripada kekurangan. Ini bisa bantu kamu wujudin tujuan hukum tarik-menarik dengan lebih cepat. Selain itu, afirmasi juga bikin kamu lebih aware sama cara berpikirmu. Dengan lebih menghargai diri sendiri, kamu jadi lebih bisa nangkap pikiran negatif dan berani tantang mereka. Ini juga bantu kamu lebih ngerti apa sebenarnya yang kamu pengen dalam hidup. Afirmasi positif juga bikin kamu lebih nyambung sama rasa syukur dan bikin kamu lebih ngelihat hal-hal baik dalam hidup. Ini bisa bantu tambah kebahagiaanmu dan naikin frekuensi getaran positifmu. Baru-baru ini, penelitian juga nunjukin orang yang optimis cenderung punya kesehatan jantung yang lebih oke. Kalau afirmasi bikin kamu lebih optimis, itu juga bisa bantu kamu hidup lebih lama. Jadi intinya, afirmasi itu nggak cuma baik buat pikiran bawah sadar, tapi juga buat badanmu. Banyak orang juga pakai ini, meski nggak lagi aktif pakai hukum tarik-menarik. Dengan ubah cara berpikirmu, afirmasi bisa bantu ubah hidupmu secara perlahan. Kapan waktu terbaik untuk menggunakannya? Kapan sih waktu terbaik untuk menggunakannya? Nggak ada waktu yang benar atau salah buat pakai afirmasi. Kebanyakan orang suka pakai afirmasi pas sore atau malam. Tapi rupanya
ada keuntungan besar kalau pakai afirmasi di pagi hari. Nih, alasan utama kenapa banyak orang milih pakai afirmasi di pagi hari adalah buat ngatur hari mereka dengan pikiran positif. Selain itu, ngomongin afirmasi yang kuat pas bangun tidur bisa bantu kamu buang semua pikiran negatif dari mimpi atau stop otakmu mikirin masalah atau kesulitan yang mungkin bakal kamu hadapi. Dan sebenarnya yang paling penting adalah tetap ngingetin diri sendiri sepanjang hari buat tetap punya pola pikir positif. Aku saranin buat nyoba ini terus dan lihat bedanya dalam hidupmu dan gimana pengaruhnya. Tentunya, kalau baru mulai, yang terbaik adalah bikin ini jadi hal pertama yang kamu lakuin. Banyak orang yang sukses punya kartu penegasan atau catatan di tempat yang bisa mereka lihat pas bangun, karena alasan ini. Jadi inilah cara rutin afirmasi pagi kamu. Terutama, sebaiknya lakukan latihan ini pas bangun tidur, biar hasilnya bisa maksimal. Cara menggunakan afirmasi positif. Nah, kalau kamu pakai afirmasi positif, ini nih caranya. Tarik napas dalam-dalam 3 kali. Tarik napas sampai 10 hitungan tiap kali kamu tarik dan embusin napas. Berdiri depan cermin dan lihat mata kamu sendiri. Senyumin kalau memang terasa natural buat kamu. Ucapin afirmasi kamu dengan pelan dan jelas. Ulangi afirmasi itu 3-5 kali. Fokus ke arti tiap kata yang kamu ucapin. Tarik napas dalam-dalam lagi 3 kali dan biarin tubuh kamu nyerap perasaan positif dari afirmasi tadi. Selain itu, penting juga buat ngasih waktu khusus buat afirmasi kamu. Kata-kata itu jadi kurang berpengaruh kalau kamu terburu-buru ngomonginnya. Dan sekarang, mari kita lihat beberapa jenis afirmasi positif yang spesifik dan cara pakainya. Ingat, kamu selalu bisa ngubah kata-kata afirmasi kamu sesuai yang kamu rasain paling pas. Soalnya ini urusan pribadi, dan caranya yang paling benar itu yang paling cocok buat kamu. Menggunakan afirmasi uang. Kalau kamu lagi berusaha untuk punya banyak uang, afirmasi ini bisa banget nih buat kamu. Banyak dari kita punya pemikiran negatif soal duit. Padahal duit itu cuma energi. Afirmasi bisa bantu kita lihat hubungan kita sama duit lebih jelas. Jadi kita bisa tarik duit itu ke kita. Misalnya kamu bisa coba kayak gini. Gue siap, senang, dan mau nerima duit. Gue lepas semua pikiran negatif gue soal duit. Selain ngomongin ini tiap pagi, kamu juga bisa ngulangin pas lagi mau ngurus hal-hal yang ada hubungannya sama uang. Contohnya, pas lagi ikut meeting atau ada kesempatan dapat duit buat memulai bisnis. Ini cara buat memperkuat koneksi positif kita dengan uang dan siapin diri kita buat terima keberlimpahan. Menggunakan afirmasi cinta. Afirmasi cinta dan romansa itu beneran bisa bikin kehidupan percintaan kita lebih manis. Dan juga tingkatin rasa percaya diri kita buat dapetin cinta atau pasangan yang kita pengen. Mereka bisa bantu kita nyambung sama ide bahwa cinta itu ada dan kita bisa dapetin. Misalnya yang sering digunakan tuh gini. Gue tarik orang yang tepat buat gue dan hidup gue penuh cinta dan kebahagiaan. Afirmasi ini nyambung sama ide dalam hukum tarik-menarik yang dibilang hidup seolah-olah. Jadi intinya adalah kita berpikir, berbicara, dan bertindak kayak kita udah punya cinta dalam hidup kita. Ini bisa bikin orang lain jadi tertarik ke kita lebih cepat. Menggunakan afirmasi cinta diri. Buat kamu yang lagi ikutan main-main dengan hukum tarik-menarik, ini nih, afirmasi yang bisa buat kamu ngerasa lebih oke. Gini, afirmasi ini tuh kayak ngegambarin gimana diri kita sendiri. Ini bisa bantu kamu percaya bahwa kamu orang yang bisa ngundang hal-hal baik ke dalam hidup kamu. Setiap orang punya bagian dari diri mereka yang pengen diperbaiki atau diperkuat dengan kasih sayang dari diri sendiri. Tapi intinya, afirmasi ini cocok buat semua orang. Kalimatnya seperti ini. Aku dipenuhi dengan kasih sayang, kegembiraan, dan energi positif. Aku bisa ngelakuin apa aja. Lanjut. Ini ada 3 afirmasi lagi yang bisa kamu coba buat tambah percaya diri. Aku menghargai
dan mencintai diriku sendiri. Satu-satunya persetujuan yang perlu aku dapatkan adalah persetujuan dari diriku sendiri. Pikiranku dipenuhi dengan ide-ide keren, kata-kata positif, dan kebahagiaan. Sekarang, kamu lakukan semua ini di hari ini juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. See you.